kekuatan kita, suruh kita ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti mengenal siapa itu Saul. Saul itu adalah yang terkenal. Siapa itu Saul? Pemuda-pemudi siapa Saul? Tak ada yang tahu. Saul adalah seorang raja, adalah raja pertama orang Israel. Ketika Israel menuntut bahwa mereka akan diberikan satu raja, dan mereka berkata, kenapa bangsa-bangsa lain ada raja? Kenapa kami tidak? Maka orang itu seakan-akan berontak, atau bisa dikatakan demo untuk meminta seorang raja. Tapi mereka diberikan seorang raja yang pada mulanya Saul itu adalah rendah hati, tapi akhirnya dia menjadi sombong. Ketika rakyatnya atau orang Israel berkata bahwa Saul berperang mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Daud berperang mengalahkan berpuluh-puluh laksa, maka hati Saul marah. Lalu dia dan dunia akhirnya, saudara yang dikasih Tuhan, direndahkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang mau saya sampaikan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini tetap rendah hati. Kita perhatikan dalam Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Sudah ditemukan? Katakan amin. 1, 2, 3. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, pikul aku, dan itu lembut. Belajarlah dariku dan rendah hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tagline-nya di sini adalah rendah hati. Mengapa harus rendah hati? Nah, ini yang Tuhan ajarkan, ini yang Tuhan inginkan dari saudara dan dari saya. Sebab Tuhan katakan, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Dan kita mau belajar kepada Tuhan, tidak belajar daripada yang lain, tapi Tuhan katakan belajar dari Tuhan. Lalu ada apa sebenarnya yang berada di dalam Tuhan itu? Ada apa sebenarnya yang paling penting di dalam Tuhan, sehingga sampai Tuhan katakan belajarlah dariku? Tentu sekali saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal kelebihan yang luar biasa yang ada di dalam diri pribadi Tuhan kita Yesus. Maka perlu Tuhan ajarkan kepada saudara dan kepada saya, supaya kita mau belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, rendah hati, kita mau belajar daripada Tuhan. Rendah hati tidak ada kita dapatkan belajar dari dunia, tetapi rendah hati kita dapatkan dari Yesus, dari Juru Selamat, dari Tuhan kita.
Sebab itulah rendah hati yang sejati, yang tidak ada dimiliki oleh siapa saja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Katakan mereka itu adalah pendeta, contohnya pendeta. Orang berkata pendeta itu ada rendah, tapi belum tentu sebanding dengan apa kerendahan Tuhan bila dibandingkan dengan serendah-rendah dengan seorang pendeta atau pemimpin-pemimpin agama. Itu sama saudara-saudaraku yang dikasih. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa tanda-tanda rendah hati yang diajarkan oleh Yesus? Maka kita belajar dari Dia. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanda-tanda rendah hati yang diajarkan oleh Yesus: dihina tetapi tidak terluka. Ini satu tanda yang diajarkan oleh Yesus. Dihina tetapi tidak terluka. Kalau manusia dihina pasti terluka. Pasti terluka. Tapi tanda yang diajarkan oleh Yesus: dihina tidak terluka. Difitnah, diolok, dihina, tapi hati Yesus tidak terluka. Apa kata Yesus? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Wah, begitu luar biasanya perkataan Tuhan. Begitu dahsyatnya perkataan Tuhan. Dia berkata, ampunilah mereka, mereka tidak tahu. Yesus tidak marah, Yesus tidak benci, Yesus tidak mencak-mencak. Tapi ada satu kata yang disampaikan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita marah, ketika kita membenci mereka kembali, maka dikatakan kita menjadi yang sombong. Tapi ketika kita tidak terluka, saudara-saudaraku, maka di sana sebenarnya kita adalah saudara rendah hati. Haleluya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda rendah hati yang diajarkan oleh Yesus: dipuji tetapi tidak lupa diri. Dipuji, disanjung, tapi tidak lupa diri. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika diangkat, dihargai oleh orang, tetapi dia sadar. Dia diangkat, dia dipuja, dia dipuji. Tapi dia sadar, saudara-saudaraku, bahwa semua hanya karena Tuhan. Dia tidak berkata, oh karena saya pintar, oh itu pantas saya memiliki pendidikan sampai strata 3, strata 4, dan lain sampai seterusnya. Oh itu layak bagi saya, seharusnya itu bagi saya. Tapi orang yang belajar dari rendah hati dari Yesus, ketika dia diangkat, disanjung, dipuji, tapi dia saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tidak lupa diri. Tetapi dia rendah hati dan dia berkata, itu semua oleh karena Tuhan. Itu semua oleh anugerah Yesus. Itu semua oleh kemurahan Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita, apakah itu diberikan punya jabatan, pangkat, tetapi dia tidak berubah setia. Dia tidak berubah setia. Tidak seperti Saul tadi, berubah setia.
karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir-akhir zaman, ketika mereka masih rendah, belum apa-apa, dia begitu rendah hati. Tapi ketika dia diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Tuhan, adalah memiliki segala sesuatu, maka dia bisa berubah setia. Maka itu akan dikatakan kesombongan. Kita lihat Ayub saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang rendah hati, jadi berkati Tuhan secara luar biasa. Beda dengan istrinya, ketika dia mengalami ujian, cobaan, persoalan itu. Tetapi Ayub berkata, kita bukan hanya menerima yang enak-enak, yang sakit kita terima. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengajari saudara dan bagi saya, ketika saudara jangan lupa diri. Ketika saudara diizinkan oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa, katakan itu oleh karena Tuhan. Haleluya. Sekalipun itu harus melalui proses. Saudara diangkat menjadi satu manajer, harus melalui proses. Saudara harus pendidikan dari mulai SD sampai sarjana, sampai doktor. Lalu saudara ditempatkan satu tempat itu. Saudara mesti sadar, itu semua firman Tuhan katakan bukan hasil usahamu, tetapi sesungguhnya itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Kalau itu pun nanti kita miliki, maka pemuda-pemudi suatu saat saudara akan menjadi orang besar yang luar biasa. Suatu saat saudara akan memiliki pendidikan yang tinggi, dan sesuai dengan pendidikan saudara, pemuda-pemudi suatu kelas saudara akan mendidik di satu level-level. Apakah itu di pemerintahan, apakah itu di swasta. Bisa jadi saudara menjadi seorang manajer, bisa jadi saudara menjadi seorang direktur. Tapi saudara harus sadar, ketika itu nanti tiba pada waktunya, saudara miliki, saudara punyai, dan saudara ditempatkan Allah di sana. Jangan lupa diri. Ingat, ini semua dari Tuhan, ini semua pemberian Tuhan. Maka saya ada hari ini di sini oleh karena kebaikan dan kemurahan dan pemberian Tuhan. Puji Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini. Jangan lupa dia. Ada banyak orang sudah mempunyai segala sesuatunya, lalu lupa diri. Ada yang lupa sama istri. Uangnya cukup, apanya cukup, istrinya tidak ingat lagi ke rumah. Dan sebaliknya begitu istri. Begitu juga lupa keluarga. Sehingga ada seperti cerita orang Batak seperti si Mardan. Ketika dulu dia diberangkatkan orang tuanya dengan membawa satu figuran kecil, tapi setelah dia berhasil, dia lupa diri. Dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa dia adalah pertama-tama pergi merantau, adalah diberangkatkan orang tuanya. Tapi setelah dia berhasil, dia berkata dalam cerita, walaupun itu mitos, tapi menjadi satu pelajaran bagi kita saudara yang dikasih Tuhan. Maka si Mardan itu berkata, aku tidak kenal kamu. Dia malu dengan teman-temannya bahwa tidak menyadari dan tidak menerima apa adanya adalah orang Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita, apapun keadaan orang tua kita, apakah itu bagaimana dan itu, tetap itu orang tua kita harus kita hormati dan kita jangan lupa diri. Apa dia, kita tidak akan dapat berhasil segala sesuatu saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, tanda-tanda rendah hati yang diajarkan oleh Yesus, ditegur tetapi tidak marah. Ada banyak kalanya orang ketika ditegur, dinasihati, langsung marah. Itu dan itu dan itu dan itu. Nah, saudara-saudaraku ini. Tapi orang yang rendah hati yang diajarkan oleh Tuhan, ketika ditegur, dinasihati, dia terima. Dia terima itu, teguran itu. Dia sadar dan dia tahu bahwa teguran itu
adalah membuat dia semakin sempurna, membuat dia semakin naik, membuat dia semakin besar. Maka oleh karena itu, ketika kita ditegur, jangan kita marah, tetapi itu maunya kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan kemudian saudaraku, tanda-tanda rendah hati yang diajarkan oleh Yesus, digoda tetapi tidak jatuh. Digoda tapi tidak jatuh. Yusuf adalah seorang pejabat besar yang menjadi pejabat besar. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, sampai dia difitnah melakukan yang tidak senonoh, tidak. Tapi dia, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tidak terluka hati. Hati Yusuf tidak terluka, dan dia tidak mau, saudara-saudaraku, walaupun digoda, tetapi dia tidak jatuh. Dia pertahankan itu imannya, dia pertahankan itu kesuciannya, dia pertahankan itu kebenaran hidupnya di dalam Allah, di dalam Yesus. Sekalipun dia digoda dengan apa macam cara dulu, tapi dia tidak jatuh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Godaan-godaan ini terus berjalan sampai akhir zaman. Yesus pun pernah digoda, tapi Yesus tidak jatuh. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini inilah tanda-tanda rendah hati yang kita pelajari daripada Yesus. Yang pertama dikatakan, dihina tidak terluka, dipuji tidak lupa diri, ditegur tetapi tidak marah, digoda tidak jatuh. Ini tanda-tandanya orang yang belajar daripada Tuhan, dan itu ada semua di dalam pribadi Yesus. Dan itu, saudara yang dikasih Tuhan, disampaikan oleh Yesus dari kehidupannya sehari-hari, sewaktu dia ada di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Ketika dia melayani orang-orang susah, orang menderita, di desa-desa, di kota-kota, di dusun-dusun, dia sampaikan ini, saudara-saudara. Dan ini terbaca dari kehidupan oleh Yesus bagi banyak orang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya rendah hati seperti Yesus? Wado baenon asasomon natoruh roha seperti Yesus. Bagaimana, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Ada beberapa rahasia-rahasia supaya kita rendah hati seperti Yesus. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita lihat firman Tuhan dalam 1 Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5, rahasia rendah hati supaya seperti Yesus, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian dikatakan Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Hendaklah kamu menaruh perasaan, saudara-saudaraku. Kerendahan hati itu dimulai dari kerelaan. Dan supaya kita rendah hati seperti Yesus harus memiliki kerelaan. Kita harus memiliki, saudara harus memiliki kerelaan. Itu yang menjadi rahasia supaya rendah hati seperti Yesus. Firman Tuhan katakan tadi dalam ayat yang kelima itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus.
Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita pakai konsep pikiran kita terus menerus. Jangan kita pakai konsep pikiran kita terus menerus. Tapi kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan mau berubah. Ubah konsep kita itu menjadi konsep Yesus. Ubah pikiran kita itu menjadi pikiran Yesus. Atau pikiran Yesus kita ubah ke dalam pikiran kita. Atau konsep Yesus itu kita ubah ke dalam konsep kita saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Menaruh perasaan dalam hidup kita adalah perasaan Yesus, bukan perasaan kita. Dan ketika kita menaruh perasaan kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kita tidak akan mampu dan sanggup mendapatkan yaitu kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi artinya cara Yesus, pikiran Yesus, perasaan Yesus yang kita ubah masuk di dalam setiap hidup kita, maka saudara dan saya akan jadi sama seperti kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu, kalau selama ini pola pikir kita, konsep kita hanya pikiran kita menulis saja, maka kita ubah mulai hari ini dengan pikiran Tuhan atau konsep Tuhan, saudara-saudara, perasaan Tuhan dalam diri kita, maka kita akan dapat merasakan yaitu kerendahan hati yang seperti Yesus. Saudara akan miliki kerendahan hati seperti Yesus. Saya akan miliki kerendahan hati seperti Yesus. Gereja akan memiliki kerendahan hati seperti kerendahan hati Yesus. Ketika kita menaruh konsep Yesus itu dan pikiran Yesus itu di dalam setiap kehidupan. Ayat 6 dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kita perhatikan ini saudaraku, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita garis bawah di sana, sebagai milik yang harus dipertahankan. Kadang-kala milik yang dipertahankan ada ego. Pokoknya harus ini adalah milik yang dipertahankan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan ayat yang ke-7 kita garis bawahi, mengosongkan diri sendiri. Dari kesimpulannya saudaraku, ada dua kata sebagai milik yang dipertahankan, dan yang kedua mengosongkan diri sendiri. Maka dapat kita simpulkan, Yesus sebagai Allah rela datang ke tengah dunia, mau menjadi sama dengan manusia, mati, bangkit, tujuannya untuk saudara dan untuk saya, dan saudara dan saya, supaya memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, milik kepunyaan Tuhan adalah keallahannya itu. Tuhan tidak pertahankan, tapi dia lepas itu. Dia mau menjadi sama dengan saudara dan saya, orang berdosa, orang hina, orang durhaka. Tujuannya supaya saudara dan saya manusia itu, bahkan dia mengosongkan dirinya saudaraku, datang ke tengah-tengah dunia ini. Ini adalah seperti Yesus, kerendahan hati Yesus. Dia mau merendahkan dirinya, datang ke tengah-tengah dunia. Kalau dia pertahankan itu, usaha kepemilikannya itu, dia Allah. Buat apa saya datang ke tengah dunia? Saya akan Allah. Saya akan memegang jabatan yang tinggi. Buat apa saya? Ini acap kali sering yang dimiliki oleh orang manusia.
manusia, maka mereka itu dikatakan menjadi sombong. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa mereka itu tidak dapat memiliki atau seperti kerendahan hati Yesus. Tapi orang-orang yang memiliki kerendahan hati seperti Yesus itu, dia rela memiliki kerelaan, mengosongkan diri. Dia melepaskan milik, pusaka, kepunyaannya. Maka oleh karena itu hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar daripada Tuhan itu, mulai melepas milik yang dipertahankan, jangan kita pertahankan milik kita. Dan yang kedua, mari kita kosongkan diri kita, saudara. Artinya mau melepas segala-galanya yang kita miliki, yang dikasih Tuhan, saudaraku. Seperti Yesus dapat melepaskan dirinya, mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan gereja-gereja yang terikat oleh dosa-dosa dunia ini. Tapi Tuhan kita itu yang rela melepaskan, mengosongkan, dan tujuannya supaya kita memperoleh hidup yang kekal, yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang berat adalah hidup yang menggenggam erat-erat apapun yang ada dalam hidupnya. Kita perhatikan kata-kata ini. Hidup yang berat adalah hidup yang menggenggam erat-erat apapun yang ada dalam hidupnya. Saudara, kalau renungkan kata-kata ini, menggenggam erat-erat apa saja yang ada dalam hidupnya, dia tidak mau lepas itu. Segini pun tidak mau lepas. Dia pegang terus, jangan sampai lepas. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi hidup yang ringan, sangat ringan adalah hidup yang rela melepas, menyerahkan segala sesuatu yang harus dilepaskan. Itu hidup yang sangat ringan, seperti Yesus. Dia tidak genggam terus itu haknya, dia tidak pegang itu otoritasnya, dia tidak pegang itu kealahannya, tapi dia lepaskan itu. Saudara-saudaraku, sebab itu harus dilepas. Kalau tidak lepas, maka saudara dan saya akan mati, dihukum ke api neraka selama-lamanya. Tapi Tuhan lepaskan itu, rela lepaskan itu, supaya saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan, beroleh keselamatan yang daripada Allah bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara tahu itu monyet. Pernah lihat monyet? Jadi orang paling suka sama nangkap monyet. Tapi di orang mereka tidak menembak, tapi menangkap. Jadi itu satu kelapa, dia lubangi, kira-kira masuk tangan monyet itu. Dia isi jagung, dia isi kacang, dia isi makanan. Langsung monyet itu berlari, dia masukkan tangannya, masuk dipegang ke kacang. Sampai kapanpun tidak lepas ini. Maka dikatakan mereka itu, monyet itu adalah hidup yang berat, adalah hidup yang menggenggam erat-erat apapun yang ada dalam hidupnya. Dia tidak melepaskan itu, dia pegang terus, walaupun datang orang, dia pegang terus. Tapi dia tidak sadar, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia pegang erat-erat yang ada itu dipegangnya, miliknya, dipunyai, dia rasa itu miliknya itu. Kacang itu dia pegang terus, lalu dia tidak bisa berlari. Ada di situ. Jadi orang yang mau menangkap itu pun tidak payah nyembah, tidak payah tipu, tidak menangkap, saudara-saudara. Begitu digambarkan kehidupan orang-orang yang tidak mau lepas, yang harus dilepas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya monyet itu bisa ditangkap, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, lepaslah yang harus dilepas. Sebab itu adalah hidup yang berat. Tapi maulah hidup yang ringan.
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mau melepas, rela melepaskan, menyerahkan segala sesuatu yang harus dilepaskan, saudara-saudaraku, seperti ilustrasi yaitu binatang monyet tadi, saudara-saudaraku yang tidak. Maka oleh karena itu jangan erat-erat apapun yang ada di hidup kita. Jika kita itu ambil dari kita, maka kita tidak merasa sakit. Jadi apa yang ada dalam hidup kita jangan usah kita pegang erat-erat. Sebab suatu saat saudara itu akan diambil dari saudara. Apakah itu orang tua, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak, suatu saat nanti itu akan diambil dari saudara. Maka ketika itu diambil, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan tidak merasa sakit. Karena kita sudah melepas. Tapi itu semuanya dikatakan ada hati kita. Haleluya. Semuanya itu dititipan. Anak kita ini pun dititipan. Walaupun kita dengan begitu berat membesarkan dari kecil, mengasuhnya, menekolakannya, dengan begitu berat sampai strata ini sampai ini. Tapi Tuhan katakan kita harus sadar semuanya itu titipan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan pegang erat-erat apapun yang ada di hidupmu. Ketika sebab jika ia diambil dari kita, maka kita tidak merasa sakit. Mari kita sadari itu adalah titipan. Semuanya titipan. Harta, suatu, rumah, mobil, kemewahan, semua itu adalah titipan Allah. Suatu saat, suatu ketika, pada saatnya dikehendaki sang pemilik itu, dia itu berhak diambil saudara-saudara. Oh, katanya ada anak saya, tapi sebenarnya itu anak Tuhan. Haleluya. Itu milik Tuhan. Tapi itu dipercayakan saudara menjadi penyelenggara, pengasuh, pemelihara, menjaga, merawat, diizinkan oleh Tuhan bagi tiap-tiap keluarga, supaya itu saudara ketika Tuhan inginkan kelak itu akan diambil dari setiap kehidupan. Maka oleh karena itu ketika apapun yang terjadi Tuhan berikan kepada kita, baik itu melalui anak kita sadar itu titipan. Jangan kita menjadi sedih, berputus asa. Tapi kita mau serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini adalah titipan dari Engkau. Saya sudah lakukan usaha saya, pikiran saya, tenaga saya, sedapat usaha saya untuk membentuk dia sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan kehendakmu. Tapi intinya begini Tuhan, semuanya hamba serahkan ke dalam tanganmu. Biar Tuhan berperkara di hidupnya. Apakah Tuhan anak kita saudara Tuhan dikasih? Kalau saya belajar firman Tuhan ini, lalu saya renungkan anak-anak saya, saudara yang dikasih Tuhan, lalu sadar oh ini titipan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, dengan Engkau lengkapi begitu. Tapi saya sudah coba melakukan sesuai dengan kehendak, merawatnya, membesarkannya, bahkan menekolakannya. Sedapat usaha saya semampu saya, tapi ini mau serahkan ke dalam. Kita belajar demikian, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Contohnya saudaraku yang dikasih Tuhan, yang memegang erat-erat dalam Alkitab ini, orang kaya yang muda. Ketika Tuhan katakan, Tuhan, orang muda itu datang kepada Tuhan, semuanya sudah saya lakukan. Lalu Tuhan mengatakan, ada lagi yang kurang. Apa itu Tuhan? Juallah hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka apa yang terjadi dalam firman Tuhan saudaraku? Anak muda itu menjadi sakit hati. Dia kira itu dia udah pegang terus erat-erat itu hartanya. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka anak muda itu menjadi sedih,
lalu tinggalkan Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi. Dia tidak sadar dari mana sumbernya harta itu, miliknya itu. Hanya satu, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya adalah Allah yang di sorga, yang mampu memberi segala sesuatu. Saudara miliki, saya miliki, kita miliki. Anak muda ini tidak sadar, saudaraku, maka dia tidak rela memberikan apa yang dikatakan Tuhan. Maka sering demikian, saudaraku, ya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, manusia atau orang-orang dari sama selalu dia genggam terus tak mau lepas apa yang dia miliki. Tapi sesungguhnya itu, tapi pun dititipkan itu adalah sesungguhnya Tuhan. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini mengajari bagi saya yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan,